not afraid. I go before you always. Come follow me, and I will give you rest. Saudara-saudari yang terkasih, khususnya para ibu WKRI yang saya banggakan, selamat memasuki bulan Kitab Suci Nasional. Tema kita pada minggu pertama ini adalah menjadi sahabat bagi mereka yang berputus asa. Saudara-saudari, saya tinggal dalam sebuah komunitas di mana hidup 8 orang frater calon imam. Dan tiap-tiap frater tiap hari secara bergiliran bertugas memberikan renungan atau khotbah dalam misa harian. Pada tanggal 17 Agustus yang lalu, yang mendapat giliran untuk berkhotbah adalah seorang frater yang di dalam kehidupan sehari-hari dikenal karena tutur kata dan perilakunya yang sangat sopan, sangat terukur. Dia tidak pernah mengeluarkan kata-kata yang keras. Semuanya selalu dikatakan dengan lembut. Namun pada tanggal 17 Agustus yang lalu, dia mengawali khotbahnya dengan berteriak, "Merdeka!" Tidak ada satupun yang merespon. Yang lain semuanya heran, apa gerangan yang terjadi? Kenapa dia yang biasanya halus berteriak? Tapi frater itu kemudian berteriak lebih keras lagi untuk kedua kalinya, "Merdeka!" 1-2 orang merespon, "Merdeka!" Belum puas, frater itu berteriak untuk ketiga kalinya lebih keras lagi, "Merdeka!" Dan pada saat itulah baru semua yang lain paham bahwa frater itu sungguh memaksudkannya. Nah, saudara-saudari yang terkasih, di dalam khotbahnya kemudian frater itu mengajak kami semua untuk berefleksi. Betulkah kita sudah merdeka selama kita masih dibelenggu oleh pandemi COVID-19? Singkat kata, frater itu berteriak keras-keras juga untuk meluapkan rasa frustrasi atau rasa kecewa. Dia sudah setahun lebih kuliah di Jakarta, tetapi setelah setahun lebih, ini memasuki semester ketiga, selama itu pula dia belum pernah berjumpa secara langsung dengan teman-teman kuliahnya. Selama itu pula dia belum pernah melihat batang hidung dosennya. Selama setahun lebih dia belum pernah melihat ruang kelas di mana dia mestinya belajar. Itu adalah pengalaman yang membuatnya frustrasi karena hanya bisa melihat teman-temannya secara virtual saja di layar komputer. Saudara-saudari, jangan-jangan di sekitar kita tanpa kita sadari juga ada banyak orang yang frustrasi, yang putus asa gara-gara pandemi ini. Mungkin ada yang frustrasi karena kehilangan kebebasan untuk bisa bertemu dengan teman-teman atau saudara-saudarinya. Mungkin ada yang frustrasi karena dirumahkan alias kehilangan pekerjaan. Mungkin ada yang frustrasi karena usaha yang telah dirintisnya selama sekian tahun tiba-tiba hancur berantakan begitu saja. Bahkan bisa jadi ada yang putus asa karena orang yang dicintainya, suaminya, anaknya, kakaknya, adiknya, orang tuanya meninggal dunia terpapar COVID. Kita dipanggil untuk menjadi sahabat bagi mereka yang berputus asa ini. Nah, apa artinya menjadi sahabat? Menurut Aristoteles ada 3 jenis persahabatan. Yang pertama, ada persahabatan yang dibangun demi kesenangan. Orang bersahabat karena sama-sama menemukan kesenangan dalam persahabatan itu. Misalnya orang yang bersahabat karena memiliki hobi yang sama. Entah itu bersepeda, entah itu naik gunung, entah itu sekedar jalan-jalan ke mall dan seterusnya. Ini adalah persahabatan khas anak muda yang dipersatukan oleh kesenangan yang mengasyikkan. Kan tapi persahabatan semacam ini hanya bersifat sementara dan tidak tahan lama. Begitu mereka sudah tidak menemukan kesenangan di dalam pertemanan, maka persahabatan itu pun akan bubar jalan. Yang kedua adalah persahabatan yang dibangun demi keuntungan atau manfaat, demi kegunaan.
Orang menjalin persahabatan demi mendapatkan keuntungan, dan selama masih mendapatkan keuntungan, persahabatan berlanjut. Namun, bila sudah tidak ada lagi keuntungan atau manfaat yang didapat dari relasinya, maka seorang akan meninggalkan sahabatnya. Ini adalah persahabatan dalam bisnis. Atau seperti Yudas Iskariot yang meninggalkan Yesus karena menganggap Yesus sudah tidak berguna lagi. Karena itu pula Yudas Iskariot tega menjual Yesus, sebab Yesus sudah bukan sahabatnya lagi. Tidak ada keuntungan yang dapat diharapkan dari Yesus selain dengan menjualnya 30 perak. Persahabatan yang dibangun demi keuntungan atau demi manfaat juga tidak akan bertahan lama. Yang ketiga adalah persahabatan yang dibangun demi kebaikan atau demi keutamaan bersama kedua belah pihak. Di sini yang dipikirkan adalah kebaikan si sahabat. Dalam persahabatan jenis ini, kendati tidak ada kesenangan yang diperoleh, kendati tidak ada manfaat yang didapatkan, orang tetap hadir sebagai sahabat karena dia mengendaki kebaikan si sahabat. Inilah yang dalam bahasa Inggris diungkapkan dalam peribahasa, a friend in need is a friend indeed. Sahabat yang tetap hadir di saat-saat kesusahan adalah sahabat beneran, sahabat sejati. Dalam Injil, Maria Magdalena adalah sahabat sejati. Dia tidak lari meninggalkan Yesus yang sedang menderita di salib. Sementara sahabat-sahabat Yesus yang lain, termasuk Petrus sekalipun, pada kabur mencari selamat sendiri-sendiri. Nah, saudara-saudari yang terkasih, di tengah pandemi, tak sedikit orang di sekitar kita yang diam-diam merasa frustrasi atau bahkan mungkin jelas-jelas mereka putus asa. Orang yang berputus asa kehilangan semangat karena melihat segala sesuatu di depannya gelap. Orang putus asa karena merasa tak berdaya, merasa sedang menghadapi tantangan yang tak dapat diatasinya. Tentu kita tidak bisa menyelesaikan seluruh masalah sahabat kita. Mungkin kita tidak punya uang untuk diberikan kepadanya, tapi kita dapat mencurahkan perhatian yang dia perlukan. Mungkin kita tidak punya solusi untuk semua problem yang sedang dihadapi teman kita yang sedang menderita, tapi kita punya telinga dan hati untuk mendengarkan. Mungkin kita tidak punya kebijaksanaan yang dapat membuat sahabat kita itu memahami masalah yang menderanya, tapi kita dapat memberi kata-kata penghiburan yang meneguhkan dia. Sahabat sejati bukanlah seorang yang dapat memberi solusi bagi tiap persoalan si sahabat, tapi seorang sahabat sejati adalah dia yang selalu hadir di saat temannya putus asa. Santo Paulus pernah menasihati, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikian kamu memenuhi hukum Kristus. Kemudian kitab Amsal juga mengingatkan kita, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Saudara-saudari, mari kita mohon rahmat agar kita dapat menjadi sahabat bagi mereka yang sedang mengalami putus asa. Tuhan memberkati. Be not afraid.